Sebenarnya kalau kita baca chat itu secara detail ya, kita baca chat itu secara detail, karena aku bener-bener baca banget biar nggak miskom lagi tuh, aku baca ini maksudnya apa ya. Dan jika itu tujuannya hanya untuk minta maaf ke Kak Septi karena atas kesalahpahamannya gara-gara orang luar, karena disangkanya Cika itu punya hubungan sama Putra Siregar. Kasus Putra Siregar dan Rico Valentino nampaknya tenggelam karena tidak banyak media yang memberitakannya. Namun kali ini ada yang bersuara soal hubungan antara Cika dengan Putra Siregar yang sebenarnya, dan dia juga mengungkap gebetan dari Cika yang sebenarnya. Hal itu diungkapkan oleh sahabat dari Putra Siregar, yaitu Dery Saputra, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara Chandrika Cika dan Putra Siregar. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana beritanya, kita simak saja. Kita lansir dari Grid Fame, sosok ini ungkap hubungan Chandrika Cika dan Putra Siregar yang sebenarnya. Permasalahan yang menyeret Chandrika Cika dan Putra Siregar memang masih terus berlanjut. Namun belum ada lagi saksi-saksi yang dipanggil dan diberitakan oleh media. Sementara Putra Siregar dan Rico Valentino nampaknya masih mendekam di dalam penjara. Usai Chandrika Cika mengirim permintaan maaf lewat DM Instagram, hubungannya dengan Septia Siregar justru makin merenggang. Pasalnya Chandrika Cika malah ngotot minta Septia Siregar take down unggahannya tersebut. Padahal Septia Siregar sendiri mengunggah permintaan maaf Cika lantaran ingin semua orang paham kejadian yang sebenarnya. Namun rupanya banyak yang justru bertanya-tanya soal permintaan maaf Chandrika Cika. Pasalnya dalam unggahan Septia Siregar itu, Chandrika Cika justru minta maaf atas kabar kedekatannya dengan Putra Siregar. Padahal yang diinginkan oleh Septia Siregar adalah Cika ini mengklarifikasi bagaimana sebenarnya kejadiannya, sehingga apa yang dikatakan oleh polisi dan apa yang dikatakan oleh netizen ini bisa jelas, dan Putra Siregar yang hanya melerai itu tidak sampai ditahan. Namun publik pun lantas bertanya-tanya apa hubungan Chandrika Cika dengan Septia Siregar yang sebenarnya. Kini sosok terdekat dari Septia Siregar, yaitu Dery Saputra, mengungkapkan sebuah wawancara belum lama ini. Dery rupanya ikut menyoroti permintaan maaf Cika soal pemberitaan dirinya dekat dengan Putra Siregar. Cika itu tujuannya hanya untuk meminta maaf ke Kak Septi atas kesalahpahamannya gara-gara orang lain, karena disangkanya Cika punya hubungan dengan Putra Siregar. Hal itu dikemukakan Dery Saputra di kanal YouTube Celeb On Cam. Nah, simak saja sendiri bagaimana apa yang dikatakan oleh Dery Saputra dan bagaimana pendapat Anda soal ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sebenarnya kalau kita baca chat itu secara detail ya, kita baca chat itu secara detail, karena aku bener-bener baca banget biar nggak miskom lagi tuh, aku baca ini maksudnya apa ya. Dan jika itu tujuannya hanya untuk minta maaf ke Kak Septi karena atas kesalahpahamannya gara-gara orang luar, karena disangkanya Cika itu punya hubungan sama Putra Siregar, ya kan? Nah di situ kan percakapannya Cika, minta maaf ya kalau sampai ada berita di luar yang nggak enak, disangka aku ada hubungan sama PS, padahal aku sama PS cuma berteman, kita nggak ada hubungan apapun segala macam. Dan itu penjelasan menurut aku kan penjelasan yang secara personal ya, bukan penjelasan yang masalah yang lagi berlanjut gitu loh. Cuma kan masalah yang ada di kepolisian ini dengan apa yang permintaan maaf Cika itu kayaknya case yang berbeda nih, ya nggak sih? Karena kan dia permintaan maaf secara personal, kayak ya jangan sampai deh Kak lo mikir gue ada hubungan sama PS. Dan menurut aku juga di situ Cika dewasa, dan Kak Septi pun ngepost itu segala macam, menurut aku juga dewasa ya, karena pasti tujuannya Kak Septi adalah ya lu jangan sampai di-head lagi, kasihan nih anak gitu. Kalau seandainya yang aku baca, aku tangkap sih kayak gitu, karena aku benar-benar baca banget itu semua posannya, aku baca secara detail. Dua-duanya di situ dewasa sih, karena Cika minta maaf personal, dan Kak Septi mungkin ngepost itu karena untuk biar nggak ada orang yang ngatain Cika atau ngeliat Cika lagi. Apalagi Cika juga masih berapa ya, 18 tahun ya?
18 tahun itu psikisnya tuh gimana, bayangin kalau gitu-gitu. Lagi pula juga kalau seandainya mungkin si Cika mau punya pacar, ya kan aku juga udah punya istri, kan istrinya juga dekat, kemarin ke Aceh bareng kan tuh pada, kan juga Cika di kejadian itu aku tahu kan dia sama gebetannya, ya kan. Jadi ya makanya gue mencoba untuk kayak ada tuh yang berita-berita kayak gitu jangan ngarang deh gitu, jangan ngarang jauh. Dia pakai Didi, lo kemana Didi? Sebenarnya sampai saat ini seperti apa? Apakah baik-baik saja atau gimana? Kalau seandainya hubungannya Cika sama Kak Septi, ya emang dari dulu sampai sekarang ya baik-baik, sedekatnya dia baik-baik. Sama kan juga Kak Septi sama Cika nggak, bukan yang deket banget gitu, biasa aja kan dari dulu mereka emang dekatnya dekat biasa aja, bukan yang ketemu, main, jalan, chat-chatan gitu. Mungkin kalau seandainya mereka emang dekat, chat-chatan atau apa, pasti mungkin chattingannya lewat WhatsApp kali ya, iya nggak sih? Karena mungkin emang nggak sedekat itu ya, jadi mungkin makanya lewat Instagram. Dan hubungannya mereka masalah baik-baik aja atau enggak ya pasti baik-baik aja. Orang mereka juga bukan yang intens gitu loh, jadi nggak ada bedanya dia yang dulu berdua sama yang pas ada masalah sekarang gitu. Mungkin awal-awalnya berita muncul katanya ada hubungan gitu-gitu ya, itu mungkin awal-awal pasti ada rasa jadi inilah kayak kenapa ya gitu. Cuma sebenarnya nggak ada, udah. Cuma makanya sama satu lagi loh, gue baru tahu loh kalau seandainya ada berita tapi kalau seandainya ada yang nanya ke gue, Kak kenapa kok videonya bisa keluar CCTV? Ada nanya gue berulang kali kayak gitu, CCTV-nya kenapa bisa keluar. Terus gue mau jawab apa kan, terus gue bilang lagi tuh, terus gue dilihat lagi komennya, soalnya gue dimaki-maki sama netizen. Jadi dia nanya kenapa CCTV-nya bisa keluar, terus gue jawab nggak tahu, kan bukan anak gue untuk keluar CCTV, mana gue tahu. Terus gue dibalas sama mereka, wah parah lu nggak bantuin sahabat lu, wah parah lu nggak solid, wah parah. Lah ngapa jadi gue digituin ya? Makanya kan gue nggak tahu, dipukulnya aja gue nggak tahu, nggak ngeliat. Apalagi gue bisa tahu tuh kenapa CCTV bisa keluar. Sempet gue bener-bener tadi gue tuh bener-bener sempat ngerasa down juga tuh, karena abis gue dimaki-maki karena ngerasa katanya nggak solid. Ya masa kalau harus solid gue harus ada gimana juga kan, nggak juga ya nggak sih? Tapi emang masalah ini masalah itu sebenarnya tuh agak-agak ngelebar gitu gara-gara asumsi orang sih. Jujur ini tuh gara-gara asumsi orang. Jadinya mungkin yang sebenarnya orang itu nggak ada di kejadian, karena dia dengar dari si A langsung ngomong gini, terus ketika dia dengar dari si B langsung ngomong kayak gini gitu. Dan beberapa gue lihat ada beberapa yang coba untuk menayangkan berita ini lewat konten, lewat apa itu gue beberapa kali sempat tanya, dan sempat ada yang izin sama gue juga kayak boleh nggak sih berita ini dinaikin buat konten gini-gini. Terus gue bilang ini tuh bukan konten, ini tuh beneran, ini tuh bukan gimmick gitu loh, ini tuh beneran masalah. Gila mau jadiin konten kan gitu. Gue aja nggak berani ngomong aneh-aneh segala macam, gue nggak ada di tempat itu, gue datang udah kelar, gimana ceritanya? Coba kalau gue ada di tempat itu mungkin gue udah ngoceh dari awal. Makanya ketika kalian juga lagi ngajar gue untuk wawancara, gue bukannya nggak mau, kapan sih gue nggak mau diwawancara kan gitu ibarat kata kan. Ya karena gue takut salah jawab aja. Gue tuh nggak ada di pas kejadian mukul deh, mau entah sama yang mukul gue tuh nggak ada. Cuma awal sebelumnya gue ada, tapi karena gue pulang duluan gitu. Jadi karena gue udah pulang duluan, gue lagi video callan gue sama mantannya Riko. Kalau gue lagi video callan sama mantannya Riko, sama Fauzan, teman-teman gue segala macam, tiba-tiba kabarin, yang gue telepon Raquel. Kalau pemain sinetron gue telepon, emang bener nggak sih? Dia aja nggak tahu yang ada di sana. Nggak ada kok, nggak ada. Makanya gue agak lama tuh jalan ini, bener nggak sih? Apa gue di prank atau dikerjain? Ya ternyata benar gitu. Tapi ya semoga orang-orang di luar sana yang berasumsi aneh-aneh jadi berbalik mendoakan. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini, coba ke orang yang tepat ya. Mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat, yang emang mereka ada di sana, yang mereka melihat. Jadi jangan sampai jadi omongan yang gak enak, atau jadi berita yang dikutip tapi nggak tahu siapa yang ngutip gitu. Kayak gue ada media kemarin yang gue tegur itu, gue nggak ngomong apapun, tiba-tiba dia ngomong kalau seandainya gue lah ngucap karena atasin nama gue, jadi kebawahnya tuh kayak gue seakan-akan yang ngucap gitu. Harusnya ditulis itu yang udah ngejelasin kutip by siapa kek gitu, ada penjelasan apa lagi sial kek nih, tiba-tiba dari Derry tiba-tiba ada omongan kayak gini. Lah ini siapa yang ngomong ya? Gue nggak tahu, sumpah beneran. Orang kemarin aja gue lebaran ada pertanyaan aneh kok. Sebelah gue kan rumahnya Fuji Matorik. Pertanyaan paling aneh selama gue kenal media, Kak, kakak sama Fuji tetanggaan itu gimmick gak sih?
lalu ngapa ya tetanggaan jadi gini. Jadi gitu tuh, gue tuh kadang ngomong hal-hal yang aneh, padahal kayak pertanyaan itu aja nggak gue jawab, tiba-tiba ada sampai puji, ketawa-tawa. Itu tuh gue aneh tuh kayak gitu tuh. Makanya gue berharap adalah media udah apa ya kan, mau lu media mana kayak seenggaknya udah, kalau kita silaturahmi hubungan yang baik, mau naikin berita apapun mau pasti ayo, asalkan jangan menjatuhkan orang, jangan menaikkan berita tidak sesuai omongan, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Itu yang benar jadi media gitu. Dan sama buat para netizen, kalau seandainya lu nggak bisa ngomong baik, doa yang baik, ya udah lu nggak usah ngomong, lu nggak usah doa. Dan mendingan gitu aja gue sekarang. Kalau dulu kalau lu nggak bisa berkata baik, jangan berkata jahat. Kalau sekarang kalau lu nggak bisa berkata baik, nggak usah lu ngomong, lu diem baik. Karena apa? Nanti jadi bumerang sendiri buat diri lu. Iya nggak sih? Apalagi kalau dengan masalah kepolisian kayak gini, nanti mah dulu yang kena gitu. Makanya lah buat semuanya doain masalah cepat selesai. Kalau masalah cepat selesai kan kita pada bisa kumpul lagi, bareng-bareng lagi, ya kan. Kasian juga lah gue ngeliat anak Kak Septi juga, anak Papi, orang tuanya Riko gitu loh, ya kan. Karena lebaran gak bareng itu sedih banget sih. Sumpah lebaran gak bareng sedih banget. Gue mungkin udah nangis dayak kali kalau sana gue gak lebaran bareng keluarga gue udah nangis dayak. Itu udah kayak aduh gitu. Kak Dian sendiri ada nggak sih Kak pesan juga buat orang-orang yang akhirnya sampai mengkorek atau ngulitin Papi gitu, berita-berita yang udah lama di up lagi gitu, mungkin udahlah stop gitu, yang udah lalu udah gitu, sampai dikulitinnya tuh Papi dengan sosok Papi yang sudah pernah gagal sebelumnya, terus akhirnya kena karma lah, sampai ada netizen yang berucap seperti itu. Gimana Kak? Iya itu benar banget, itu juga tuh ya, gue bingung ya. Masalahnya apa? Mereka tuh mau ngejatuhinnya apa? Jadi ada salah satu account itu nge-DM salah satu account yang biasa nyebarin foto-foto berita atau apalah. Dan tiba-tiba orang berita ini menolak karena case-nya beda, dan menurut gua itu dewasa banget. Sampai orang itu, akun palsu ini tuh mau ngebayar account ini untuk ngepost berita tentang masa lalunya Papi gitu loh. Jadi di luar dari case yang ini ya, polisian ini gitu. Dan gue sampai mikir, ngapa ya? Kok ada orang kayak gitu? Cuma mungkin gue ngerti, namanya Papi kan kuat, dia juga pengusaha, dibilang public figure juga public figure. Tapi orang-orang yang ngatain dia nih, orang-orang, gue selalu membaca itu, orang-orang yang ngatain dia, nge-hate dia nih, netizen-netizen, misalnya tentang wah ini apa barangnya pasti gini, barangnya ini. Ketika Papi giveaway, dia komen, Kak saya butuh buat beli pampers, ya Kak saya butuh buat beli ini. Sumpah ada aja, dan gue selalu sama Papi itu adalah dia memaafkan gitu. Makanya gue ngerasa kehilangan aja sih, ngerasa kehilangan sosok Papi yang biasanya nelfon gue dadakan, canda-canda. Gue juga kehilangan sosoknya Riko yang biasa kalau seandainya di samping gue tuh dia, karena kan dia talent gue juga kan, udah gelendotan biasa. Apalagi kalau gue umroh kan gue sekamar tuh, gue Arfan sama Riko. Nah dengerin Riko yang setiap hari nontonin YouTube, kalau dia mau tidur gue udah sampai budek, udah mau tidur masih berisik buat itu. Gue kan gak ada masa-masa kayak gitu, cuma ya bismillah lah, Allah kan gak tidur. Semoga Allah ngasih berkah buat semuanya biar masalah